Pergaulan bebas dan zina. 1. Amartha Evi Zahra 06. 2. Dina Anggita N11. 3. Nafisa Nur Alia 24. Latar belakang. Pergaulan merupakan bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup menyebabkan banyak remaja terjerumus dalam pergaulan bebas yang bertentangan dengan ajaran agama. Islam memberikan pedoman agar manusia menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat dengan menjauhi segala bentuk perbuatan yang mendekati zina. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, serta menciptakan kehidupan yang aman, sehat, dan bermoral. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan dalil tentang larangan zina. 2. Memahami pengertian zina. 3. Menjelaskan kategori-kategori zina. 4. Mengetahui dampak buruk zina. 5. Memahami hukuman bagi pelaku zina menurut Islam. 6. Menjelaskan bentuk-bentuk pergaulan bebas. 7. Mengetahui cara menghindari pergaulan bebas. 8. Menumbuhkan sikap menjaga kehormatan diri sesuai ajaran Islam. Dalil Al-Quran. Arab, Latin, wala takrabuz zina, innahu kana fi'syatan wesa sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Qiyas. Al-Isra 32. Kandungan surah Al-Isra. Ayat ini mengandung beberapa pelajaran penting. Allah tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang mendekati zina. Segala hal yang dapat mengarah kepada zina harus dihindari. Zina merupakan perbuatan keji yang merusak moral. Zina dapat menghancurkan kehidupan individu dan masyarakat. Umat Islam wajib menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Pengertian zina. Secara bahasa, zina berarti melakukan hubungan badan secara tidak sah. Secara istilah, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum zina. Zina termasuk dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam karena merusak keturunan, kehormatan, dan kehidupan sosial masyarakat. Zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah menikah secara sah dan telah melakukan hubungan suami istri. Contoh, suami berselingkuh dengan wanita lain, istri melakukan hubungan dengan laki-laki lain selain suaminya. Dampak. 1. Menghancurkan rumah tangga. 2. Menimbulkan perceraian. 3. Merusak nama baik keluarga. 4. Menimbulkan konflik sosial. Zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Contoh, hubungan seksual di luar nikah. Seks bebas di kalangan remaja. Dampak. 1. Kehamilan di luar nikah. 2. Putus sekolah. 3. Gangguan kesehatan reproduksi. 4. Menurunnya moral generasi muda. Undang-undang zina di Indonesia. Di Indonesia, perzinaan juga diatur dalam hukum yang berlaku. Tujuannya adalah 1. Melindungi nilai moral masyarakat. 2. Menjaga ketertiban sosial. 3. Mencegah kerusakan keluarga. 4. Memberikan efek jera kepada pelaku. 5. Peraturan hukum dibuat agar masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jawab terhadap perilakunya. Dalil Qiyas Nur. Arab artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Qiyas. Nur. 2. Ayat ini menunjukkan bahwa zina merupakan pelanggaran berat dalam Islam. Hadis Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang pezina berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. H.R. Bukhari dan Muslim. Makna hadis, zina dapat melemahkan iman seseorang. Pelaku zina jauh dari petunjuk Allah. Zina membawa banyak kerugian dalam kehidupan. Ketentuan dalam Islam. Bagi pelaku zina ghairu muhsan, dicambuk 100 kali berdasarkan Qiyas. Nur ayat 2,
Bagi pelaku zina muhsan, memiliki hukuman yang lebih berat menurut ketentuan hukum Islam. Tujuan hukuman, menjaga kesucian masyarakat, melindungi keturunan, memberikan efek jera, menegakkan keadilan. Contoh perilaku zina, berhalwat berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, berpacaran secara berlebihan, berpegangan tangan tanpa alasan syar'i, berpelukan, berciuman, mengakses konten pornografi, mengirim pesan atau gambar yang tidak pantas, membuka aurat di depan lawan jenis. Dampak perbuatan, dampak dunia. 1. Hilangnya kehormatan. 2. Menurunkan martabat manusia. 3. Memicu konflik keluarga. 4. Menyebabkan kemiskinan. 5. Menimbulkan penyakit. Dampak akhirat. 1. Mendapat dosa besar. 2. Mendapat murka Allah SWT. 3. Mendapat azab jika tidak bertaubat. Bentuk pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas dapat berupa pacaran tanpa batas, nongkrong hingga larut malam, penyalahgunaan media sosial, minum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, bergabung dengan lingkungan yang negatif, menonton dan menyebarkan pornografi. Faktor: kurangnya pemahaman agama, pengaruh teman sebaya, kurangnya perhatian orang tua, pengaruh media sosial, rasa ingin tahu yang berlebihan, lingkungan yang kurang baik, kurangnya kontrol diri. Cara menghindarinya: dari diri sendiri. 1. Memperkuat iman dan takwa. 2. Menjaga kehormatan diri. 3. Mengendalikan hawa nafsu dalam pergaulan. 1. Memilih teman yang baik. 2. Menjauhi lingkungan negatif. 3. Menjaga batas pergaulan. Hikmah menjauhi pergaulan bebas dan zina: mendapat ridha Allah SWT, menjaga kehormatan diri, menjaga nama baik keluarga, terhindar dari penyakit menular, menjaga masa depan, menciptakan keluarga yang harmonis, menjadi generasi yang berakhlak mulia. Refleksi: sebagai pelajar, saya menyadari bahwa menjaga pergaulan merupakan tanggung jawab yang sangat penting. Saya harus berhati-hati dalam memilih teman, menggunakan media sosial secara bijak, dan menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat mengarah pada pergaulan bebas dan zina. Dengan berpegang teguh pada ajaran Islam, saya dapat menjaga kehormatan diri, membanggakan orang tua, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kesimpulan: Islam melarang segala bentuk perbuatan zina dan hal-hal yang mendekatinya. Zina merupakan dosa besar yang merusak individu, keluarga, dan masyarakat. Pergaulan bebas menjadi salah satu penyebab utama terjadinya zina. Umat Islam wajib menjaga kehormatan diri dengan meningkatkan iman dan takwa. Menjauhi zina berarti menjaga harkat dan martabat manusia. Thank you.